Pernah kepikiran nggak? Apa sih sebetulnya hukum itu? Kedengarannya pertanyaan simpel ya, tapi ini fundamental banget. Nah, di abad ke-19, ada seorang filsuf hukum bernama John Austin yang udah muak sama jawaban-jawaban yang nggak jelas. Dan dia memutuskan untuk mencari definisi yang paling presisi. Kita kan sering banget ya pakai kata hukum. Ada hukum gravitasi yang bikin kita tetap napak di bumi, ada hukum negara yang ngatur lalu lintas, bahkan kita kenal istilah hukum rimba. Buat John Austin, ini semua campur aduk dan bikin bingung. Jadi, misinya adalah untuk membereskan kekacauan ini dan memisahkan mana hukum yang sebenarnya dari hal-hal lain yang kebetulan aja kita sebut hukum. Oke, jadi mari kita coba selami cara berpikir Austin. Kita akan bedah prosesnya satu persatu. Mulai dari memetakan segala sesuatu yang disebut hukum, terus kita saring jadi perintah, lalu kita cari tahu siapa sih yang berhak memerintah, kita pisahkan juga dari moralitas, dan akhirnya kita akan sampai pada kesimpulannya yang paling bikin heboh. Misi Austin ini ambisius banget. Dia mau menciptakan ilmu tentang hukum. Nah, namanya juga ilmuwan, dia harus definisikan dulu subjek penelitiannya dengan sangat jelas. Dia mau mengisolasi apa yang dia sebut hukum positif. Gampangnya, hukum buatan negara dari konsep-konsep lain yang sering bikin kabur, kayak hukum Tuhan atau norma-norma sosial. Biar kita lebih paham, kita perlu lihat konteks zamannya Austin. Dia hidup di era reformasi besar-besaran di Inggris. Dan dia ini teman dekatnya Jeremy Bentham, filsuf utilitarian yang terkenal itu. Makanya nggak heran kalau karyanya Austin itu terobsesi banget sama logika, kejelasan, dan klasifikasi. Dia itu pengen merapihkan konsep hukum, persis kayak seorang ahli biologi merapihkan klasifikasi spesies. Oke, nah ini dia saringan pertamanya. Inti dari argumen Austin itu sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Setiap hukum yang sejati pada dasarnya adalah sebuah perintah. Ini adalah kunci yang akan membuka seluruh bangunan teorinya. Tapi, tunggu dulu. Apa sih perintah menurut Austin? Definisinya spesifik banget. Ini bukan soal nada bicara yang keras atau sekedar permintaan. Sebuah keinginan itu baru bisa disebut perintah kalau, dan hanya kalau, ada ancaman konsekuensi negatif yang nyata atau yang dia sebut sanksi kalau perintah itu nggak dipatuhi. Jadi, Austin membaginya jadi 3 elemen yang nggak bisa dipisahkan. 1, harus ada keinginan yang diekspresikan. 2, harus ada sanksi sebagai ancamannya. 3, keinginan itu harus disampaikan, harus dikomunikasikan. Kalau salah satu dari 3 ini hilang, ya itu bukan perintah sejati namanya. Paling banter cuma harapan atau permintaan aja. Nah, ini poin penting berikutnya. Nggak semua perintah itu hukum loh. Buat Austin, hukum yang sejati itu harus bersifat umum. Maksudnya, hukum itu mengatur sebuah kelas tindakan, misalnya semua kendaraan. Bukan cuma satu tindakan spesifik kayak, "Hei, mobil kamu menepi." Perintah yang cuma buat satu kejadian itu bukan hukum, tapi perintah khusus. Oke, jadi sampai sini kita tahu, hukum adalah perintah yang sifatnya umum. Tapi itu belum cukup. Austin menambahkan saringan kedua yang sangat krusial. Perintah itu harus datang dari sumber yang sangat spesifik. Bukan dari sembarang atasan, tapi dari yang ia sebut sang kedaulatan. Terus, siapa sih sang kedaulatan ini? Austin kasih 2 tes sederhana buat ngenalinnya. Pertama, apakah mayoritas rakyat di sana secara rutin patuh sama dia? Kedua, apakah dia sendiri nggak rutin patuh sama siapapun di atasnya? Kalau jawabannya ya untuk kedua pertanyaan itu, dialah puncak dari rantai komando. Dialah sang kedaulatan. Dan inilah dia hasil akhirnya. Setelah melalui semua proses penyaringan tadi, kita sampai pada definisi hukum positif. Menurut Austin, cuma inilah subjek yang layak dipelajari dalam ilmu hukum. Kumpulan perintah umum yang datang dari sang kedaulatan untuk rakyatnya. Semua yang lain itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu langkah Austin yang paling penting sekaligus paling kontroversial. Dia dengan tegas memisahkan antara hukum dan moralitas. Dia percaya mencampur adukan keduanya ini adalah sumber kebingungan terbesar dalam cara kita berpikir tentang hukum. Bedanya jadi jelas banget kalau kita lihat begini. Hukum positif itu sumbernya dari sang kedaulatan. Sanksinya jelas, sanksi hukum kayak denda atau penjara. Sementara itu, ada yang Austin sebut moralitas positif. Ini lebih ke aturan sosial. Sumbernya dari opini masyarakat, dan sanksinya pun sosial, misalnya dikucilkan atau dicemooh. Bahkan hukum internasional pun menurut dia masuk ke kategori ini. Inilah jantung dari pemisahannya. Buat Austin, pertanyaan apakah ini sebuah hukum
Itu beda total dengan pertanyaan, apakah hukum ini baik dan adil? Keberadaan sebuah hukum itu satu hal. Penilaian kita tentang bagus atau jeleknya hukum itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Austin gak main-main soal ini. Dia bilang kalau kita menolak sebuah hukum itu sah hanya karena kita nggak suka atau merasa itu nggak adil secara moral, itu adalah omong kosong belaka. Faktanya, kata dia, hukum yang paling kita benci sekalipun, yang paling bertentangan dengan moral kita, ya tetap saja ditegakkan oleh pengadilan sebagai hukum yang sah. Oke, sekarang setelah kita menyusun semua kepingan teorinya, mari kita lihat apa konsekuensinya. Dan percayalah, konsekuensinya ini cukup mengejutkan dan masih jadi perdebatan panas sampai sekarang. Nah, ini dia, implikasi paling radikal dari teori Austin. Terangkum dalam satu kalimat yang kuat, kalau sang kedaulatan adalah satu-satunya sumber hukum, maka secara logika, nggak ada hukum yang bisa membatasi sang kedaulatan itu sendiri. Logikanya begini, coba dipikirin. Gimana mungkin si pembuat hukum bisa terikat sama hukum yang dia buat sendiri? Dia kan bisa kapan saja mengubah atau mencabut hukum itu. Buat Austin, bilang bahwa kekuasaan tertinggi bisa dibatasi oleh hukum itu sebuah kontradiksi. Itu sama anehnya kayak bilang ada sebuah lingkaran yang bentuknya persegi. Jadi, mau nggak mau kesimpulannya ya ini, entitas yang menciptakan hukum nggak mungkin bisa tunduk pada hukum ciptaannya sendiri. Sang kedaulatan itu posisinya ada di luar dan di atas sistem hukum yang ia ciptakan. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang provokatif. Kalau sah atau tidaknya sebuah hukum itu cuma soal siapa yang memerintah dan apakah ada sanksi, lalu apa artinya ketika kita bilang sebuah hukum itu tidak adil? Teori Austin yang dingin dan logis ini mau tidak mau memaksa kita untuk terus bergulat dengan dilema abadi antara kekuasaan, hukum, dan keadilan.